Selamat malam Mirsa, dalam beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan bagaimana berjalannya sidang dengan para terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Beberapa hari lalu kita sudah mendengarkan tuntutan terhadap Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dan kemarin kita juga sudah menyimak bagaimana Putri Chandrawati juga dituntut beserta Richard Eliezer, masing-masing 8 dan 12 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU. Nah, tuntutan ini juga dipenuhi reaksi dari publik, reaksi beragam dari publik. Ada yang merasa kecewa, bagi keluarga Joshua tuntutan terhadap Putri sangat mengecewakan. Sementara untuk Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun mengusik rasa keadilan publik, demikian. Jaksa dituding seolah tidak mempertimbangkan peran Richard sebagai justice collaborator. Lalu adilkah tuntutan terhadap para terdakwa dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini? Dan seperti apa kira-kira vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim pasca tuntutan ini? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Bersama saya, Dwi Anggia. Kita saksikan bersama tadi bagaimana reaksi ibunda dari Brigadir Yosua yang sangat emosional menerima tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga terhadap Richard Eliezer dan juga Ferdy Sambo, Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Tidak hanya keluarga Joshua yang bereaksi, publik pun juga bereaksi dengan tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Seperti apa nanti selanjutnya? Kami akan berdiskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Di ujung sebelah kanan saya sudah hadir Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Boleh digunakan mikrofonnya Prof ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Selamat malam Bung Roni, boleh digunakan. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Di ujung sebelah sana ada Bung Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Joshua. Selamat malam. Selamat malam Mbak Dwi, selamat malam pemirsa TV One. Ya, dan juga bergabung dari Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi. Selamat malam yang bergabung via Zoom. Bang Edwin. Selamat malam Mbak Anggia, Prof. Gayus, Ya, selamat malam. Bang Roy, Bang Roni, dan Bang Martin. Ya, dan ini baru saja tiba. Silakan bergabung di sini Bung Febri, di kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Kita sudah melihat dan mendengarkan tuntutan dan juga sudah melihat bersama-sama bagaimana reaksi publik terhadap tuntutan ini. Saya langsung ke Bung Roni. Yang ingin saya tanyakan, untuk Richard sendiri, kita melihat sangat emosional ya di persidangan, bahkan meneteskan air mata. Setelah itu Anda sempat berangkulan dengan Richard. Keluar dari ruang sidang, apa yang disampaikan Richard kepada Anda? Iya Mbak Anggi, tentunya ini kan sangat berat buat Richard Eliezer ya. Kalau kita lihat bahwa dia masih muda, masih umur 24 tahun dan kemudian harapan keluarga dan juga masih punya masa depan. Jadi ketika dibacakan tuntutan tersebut, rasanya tidak adil buat Richard Eliezer kan. Ada pernyataan mungkin dari Richard kepada Anda disampaikan? Dia tidak berkata apa-apa Mbak Anggi, cuma saya kuatkan bahwa perjuangan belum selesai karena ini masih di tahapan tuntutan. Tentunya nanti kita lihat di
pledoi dan juga harapan kami kepada majelis hakim nanti terhadap putusannya. Ada terbersit penyesalan nggak jadi GC tapi malah dapat tuntutan segini? Tidak ada. Dari Richard sendiri? Tidak ada Mbak Anggi. Bahwa dia berkata bahwa dia senang kalau dia jujur gitu. Karena ini adalah ajaran dari orang tuanya. Nilai value dari seorang masyarakat kecil ketika dia jujur, dia bangga. Oke, sebagai kuasa hukum, Anda melihat tuntutan jaksa ini seperti apa, Bang Roni? 12 tahun untuk seorang yang menyandang justice collaborator? Iya Mbak Anggi, tentunya kan terkait dengan status justice collaborator ini kan proses panjang. Dan ini kan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau kita menyimak bersama, saya pikir publik sudah tahu bahwa proses asesmen ini panjang. Dan tahapannya pun sangat panjang, kemudian tahapannya juga pun semua bisa dilewati oleh Richard Eliezer sampai dia ditetapkan sebagai justice collaborator. Tentunya dalam proses persidangan ini kita lihat bersama bagaimana si Richard Eliezer kooperatif, kemudian hal-hal yang disampaikan di persidangan ini yang mengungkap kasus ini yang menjadi terbuka ya. Nah terkait dengan tuntutan hari ini tentunya kami kan melihat bahwa ada perbedaan pandangan antara kami dan jaksa penuntut umum. Nah kami melihat ada beberapa poin, beberapa hal tentunya kan nanti itu akan kita sampaikan di dalam nota pembelaan Mbak Anggi. Ya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami Bung Edwin Partogi dari LPSK. Bung Edwin. Ya. Sebagai lembaga yang dari awal juga mengawal bagaimana peran Richard sebagai GC di sini, Anda melihat tuntutan seperti ini layak, pas, adil bagi Richard Eliezer? Ya, tuntutannya agak unik, Mbak. Uniknya gimana, Bung Edwin? Ya, uniknya karena di dalam hal yang meringankan, kalau tidak salah di poin pertama, jaksa menyampaikan bahwa hal yang meringankan ada rekomendasi dari LPSK kepada Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Dan dalam pernyataan pers yang disampaikan pihak kejaksaan juga menyatakan bahwa rekomendasi LPSK itu menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian dituntut 12 tahun tersebut. Ya, namun di sisi lain juga disebutkan ada pernyataan bahwa Baradae adalah pelaku utama. Pertama, kalau disebutkan bahwa hal meringankan karena Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator, mengapa penerapan keringanan penjatuhan pidana artinya dalam pasal ini adalah soal tuntutan itu kurang tergambar ya. Karena kalau kita membaca di Undang-Undang 31 2014 itu disebutkan bahwa peringanan itu adalah penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Gitu. Sementara kita melihat bahwa PC, Kuat, dan Ricky Rizal jauh lebih rendah dibanding Baradae. Ya. Di dalam undang-undang itu tidak disebutkan soal pasalnya apa, ya. Tidak disebutkan soal kualitas perbuatannya apa. Tetapi yang disebutkan adalah penghargaan karena seorang pelaku itu kemudian bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Nah, itu yang menurut kami belum sepenuhnya tergambar dari tuntutan 12 tahun tersebut. Ya. Jadi dugaan kami di awal bahwa Baradae akan dituntut jauh lebih rendah dibanding PC, Kuat, dan Ricky Rizal. Perkiraan Anda jauh lebih rendah dari itu harusnya? Iya, di sisi lain kemudian kok ada diksi bahwa Baradae pelaku utama. Ya. Kalau Baradae pelaku utama, seharusnya posisi rekomendasi LPSK itu ditolak dong. Oke, gitu. Kalau kita dengarkan, Bung Edwin, maaf saya potong. Kalau kita lihat kembali, pertimbangan yang memberatkan ini kan Eliezer dianggap sebagai intelektual deder ya, di eksekutor yang menghilangkan nyawa ya. Deder, yang menghilangkan nyawa. Dan perbuatannya membuat keresahan di publik juga, tapi juga yang meringankannya di GC. Ini menurut Anda dua hal yang kontradiktif begitu dari pertimbangan jaksa? Kontradiktif karena syarat utama dari seseorang bisa ditetapkan sebagai justice collaborator itu bukan pelaku utama. Nah, bukan pelaku utama. Tapi ketika dibilang sebagai intellectual deder, ya dia pelaku utama. Kok bisa diterima rekomendasi LPSK-nya? Gitu. Dan maka disebutkan sebagai hal yang meringankan. Gitu. Jadi ada dua hal yang sulit, yang tidak bisa kami pahami. Pertama, diterima sebagai hal yang meringankan, tetapi tidak dipertimbangkan dalam tuntutan yang meringankannya. Kedua,
diterima sebagai hal yang meringankan sebagai justice collaborator, tapi masih disebutkan sebagai intellectual dader, gitu. Oke, ini kalau kita mendengarkan juga tadi pagi ini Jampidum juga menggelar rilis ya terkait hal ini. Kita mungkin akan mendengarkan sebentar apa pernyataan dari Jampidum terkait tuntutan yang disampaikan. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 188 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana. Ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ya. Itu pernyataan dari Jampidum Fadil Zumhana yang menyatakan semua sudah berdasarkan aturannya, dan kalau kita dengarkan selanjutnya itu kelanjutannya menyebutkan ini dari perspektifnya jaksa penuntut umum. Wajar kalau terjadi perbedaan. Nanti saya minta tanggapannya Bung Roni ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, Dua Sisi saya lanjutkan kembali. Tadi kita mendengarkan pernyataan dari Pak Fadil ya, dari Jampidum menyebutkan bahwa ya semua yang dilakukan jaksa sudah sesuai dengan aturan. Kemudian pertimbangan yang matang. Jadi perbedaan pandangan itu wajar. Bagaimana Bung Roni Anda menanggapi ini? Ya Mbak Anggi, ini kan terkait dengan rasa keadilan ya. Di mana rasa keadilan publik secara luas. Kalau kita lihat bahwa ketika tuntutan terhadap Richard Eliezer, kemudian publik bereaksi. Dan ini adalah aspirasi dari publik yang melihat bahwa ada ketidakadilan di dalam penuntutan. Terkait dengan kewenangan yang tadi disampaikan oleh Pak Jampidum, tentunya ya kita lihat ya bersama ya sudah itu merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Tapi menurut kami bahwa tidak bisa juga dikesampingkan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan di situ sudah diatur sangat jelas ya. Jadi kalau kami sangat menyayangkan terkait yang disampaikan bahwa klien kami bukan sebagai justice collaborator ya. Tadi kalau nggak salah disampaikan bahwa dia bukan yang penguap fakta tetapi adalah keluarga korban. Karena itu disampaikan oleh? Itu disampaikan oleh Kapus Penkum kalau nggak salah tadi ya, bahwa yang penguap fakta itu adalah dari korban ya. Nah, dari keluarga korban. Nah, kita sepakat bahwa awalnya kan keluarga korban merasa aneh ketika jenazah sampai di Jambi, kemudian tidak mendapatkan jawaban. Kemudian kita sudah melihat bahwa karena 1 bulan itu tertutup, berdasarkan keberanian dari seorang Barada yang dia mempertaruhkan segalanya, kemudian dia berkata jujur, akhirnya terbukalah ini
kasus Skenario ini, palsu skenario terbongkar lah. palsunya Oke. terbongkar. Nah, ini terkait Nah, dengan dalam hal-hal seperti ini tentunya kan kita berharap bahwa dia juga pun dalam persidangan kooperatif ya Mbak Anggi, membantu penegakan hukum ini dan dalam persidangan juga membantu proses persidangan sehingga terungkaplah fakta-fakta yang apa yang terjadi. Oke, berkaitan dengan GC ini Kapus Pen Kejagung juga sempat memberikan pernyataan ya. Kita dengarkan bersama sebentar pernyataan dari Pak Ketut Sumedana berikut ini. Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan GC telah terakomodir dalam surat tuntutan. Sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dadar. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tidak pidana Eliezer, Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Jadi dia bukan penguak, mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban ya, itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator. Untuk GC-nya dia sudah dapat jauh lebih ringan tuntutannya dibanding dengan Ferdi Sambo sebagai intelektual dadar ya. Tapi sebagai eksekutor dia sudah semestinya dapat hukuman ini. Karena tadi disebutkan faktanya terbuka oleh keluarga ya. Tadi Kapus Pen Ya itu ini ada Bang Martin dari keluarga mungkin bisa menyampaikan ya bahwa faktanya adalah pengakuan Richard Eliezer ini yang membuka apa yang terjadi ya. Mungkin diteruskan. Dari keluarga bagaimana melihatnya kondisi ini? Ini mengenai Richard? Iya. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Kapus Pen ya mengenai keluarga korban yang mengungkap fakta di awal itu benar memang ya. Memang tangisan ibu korban ya, lalu jeritannya Roslin Simanjuntak dan Rohani Simanjuntak dan keberanian mereka untuk membuka jenazah ya, peti jenazah ya. Akhirnya mengetahui bahwa ada luka-luka yang tidak wajar. Mereka bersuara sempat dibungkam selama beberapa hari, bahkan gadget mereka itu diretas ya. Lalu tersambunglah mereka kepada kami sehingga kami memberanikan diri untuk tampil ke Mabes Polri dengan surat kuasa khusus dan melaporkan ya tindak pidana yang awalnya diresonansi oleh Karopenmas Mabes Polri dan juga Kapolres Jakarta Selatan Budi Herli yang katanya tembak-menembak dan pelecehan seksual. Ya. Namun akhirnya kami laporkan pembunuhan berencana. Pada saat itu sekitar bulan Agustus ya, Richard itu terekspos kepada kami mengikuti skenario Ferdi Sambo. Di mana skenarionya dia bilang kata tembak-menembak dan katanya Joshua langsung mati. Faktanya ada tembakan di belakang kepala pasca ekshumasi. Nah pada saat itu kami jawab bahwa tidak ada orang yang tembak-menembak itu kena tembak bagian belakang. Lalu dia buat semacam rilis melalui Bapak Ahmad Taufan Damanik pada saat itu dia mengatakan bahwa setelah Joshua terkapar dan menggelepar-gelepar, Richard tiarap sambil menembakkan tembakan yang terakhir untuk memastikan kematian Joshua. Nah disitulah kami bantah, ini bukan notwir, karena tembakan terakhir itulah yang pidana. Nah pada saat itu dia jadi tersangka, disitulah mulai bahwa Richard ini sudah mulai kooperatif ketika dia meninggalkan penasihat hukum yang dibayar oleh Ferdi Sambo. Itu di tanggal 5 Agustus. Richard pada saat itu mengajukan menjadi GC dan disetujui dan dia membantu kami untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Apa itu? Mematahkan dengan kesaksian Richard mengatakan bahwa Ferdi Sambo itu adalah bukan tembak-menembak, Ferdi Sambo ikut menembak bagian kepala, lalu ada skenario pembunuhan di Jalan Saguling, lalu tidak ada pemerkosaan dan tidak ada Joshua membopong Putri pada saat tanggal 4 Juli. Jadi artinya peran GC itu dari Richard ya, Anda sepakat itu dan bukan dari keluarga saja. Iya, kan kalau kita berbicara justice kolaborator kan saksi pelaku. Yang pasti bukan keluarga. Yang membongkar itu bukan pelaku. Tadi kan yang disebut membongkar adalah keluarga, padahal ini Richard yang membongkar tadi. Yang membongkar di awal benar keluarga, tadi kan saya sempatkan kuasa hukum kami Bang Johnson Panjaitan, Kamarudin Simanjuntak, saya dan yang lain-lain dan juga keluarga korban, wanita-wanita pemberani, Rohani, Roslin, Rosdi. Semuanya itu membongkar di awal, tapi tidak akan ada itu kalau adik ini tidak mau mengaku,
tidak mau kontribusi, tidak mau mengekspos kejahatan mantan atasannya. Makanya saya bilang kalau Verdi Sambo ini sebagai contoh buruk kepolisian, ya mohon maaf nih, dengan segala hormat, maka Barada Richard Eliezer ini adalah contoh baik dari kepolisian dan saat ini masih aktif kan? Masih aktif, belum di PTDH kan? Nah inilah contoh baiknya dari kepolisian karena mau berani melawan arus. Oke, saya minta pendapat Prof. Gayus. Bagaimana Prof. Gayus dengan pertimbangan tadi jaksa menyebutkan ya sebagai GC hukumannya tuntutannya sudah lumayan jauh ini dibandingkan dengan FS yang hidup. Tentu JPU itu mempunyai pandangan yang sumbernya adalah penyidikan. Itu sumber pertama dari JPU untuk membuat satu dakwaan. Nah, kalau saya harus menjelaskan mengenai apa sih orang yang disebut sebagai justice collaborator atau JC. JC ini mempunyai tugas untuk bekerja sama, berkolaborasi terjemahannya kepada penegak hukum di semua tingkatan. Nah, kebetulan sekarang jatuh di kejaksaan atas rekomendasi dari LPSK telah memenuhi syarat sebagai JC. Kemudian di posisi mana JC? JC itu mempunyai dua posisi. Yang satu sebagai JC yang harus bekerja sama, yang saya tidak masuk kepada yang mengungkapkan secara orisinil. Tadi disebutkan yang pertama memang itu yang orisinil. Sebab kalau tidak ada keluarga menemukan, maka tidak selesai, nggak ada kasus ini. Kalau ibu, sebentar ya saya selesaikan dulu biar. Berarti yang membuka di awal keluarga ya, yang secara keluarga kan diakui tadi, keluarga pertama kali. Tapi kan tidak bisa dinafikan Prof bahwa ada peran Richard dengan berkata jujur sehingga terbukalah skenario palsunya. Itu betul. Di awal. Saya memulainya dari pengungkap fakta. Itu kejaksaan bukan saya, kejaksaan mengatakan itu saya bisa sepaham. Dia pertama kali menemukan ini nggak benar. Seandainya tidak, saya balik sekarang. Seandainya tidak terjadi, kan selesai urusan. Andai kata ini terjadi di luar daerah Sumatera Utara, selesai dikubur. Nah kalau ini terjadi seperti itu, saya mau tanya, pahlawan yang mau menjelaskan itu bukan JC namanya, whistleblower. Kalau terjadi seperti itu, whistleblower, jadi peniup peluit. Itu yang berpahlawan sesungguhnya. Kalau ini selesai, dapatlah masing-masing amplop yang disebut itu 1M 500. Ini saya ikuti. Maaf saya kalau mungkin tidak sependapat dengan yang lain. Saya Jadi menurut Anda status JC ini terhadap Richard tidak pas begitu? Bukan tidak pas, bukan peran seperti yang digambarkan taken for granted. Ini sudah bebas semua, dia tidak perlu dihukum atau dihukum paling ringan. Tidak begitu, karena ada dua sisi lainnya. Sisi satunya itu adalah beban, deliktum. Itu satu beban yang melekat sehingga dia kenapa dia diangkat sebagai JC? Karena ada beban, yaitu orang yang berkaitan dengan deliktum, delik asal katanya, yang harus dipertanggungjawabkan. Nggak menghapus ini, mana bisa. Jadi karena ada bebannya, beban dia pelaku kejahatan ada deliknya yang dilanggar di situ, ya, makanya dia jadi JC. Prof, ya, perlu diketahui juga bahwa di depan persidangan ketika keluarga korban menjadi saksi, ini nggak boleh kita lupakan loh. Richard Eliezer yang sembah sujud meminta maaf sambil mencium tangan keluarga korban, dan keluarga korban sudah memaafkan Richard Eliezer. Bahkan janjinya Richard kepada keluarga korban pada saat itu, saya meminta maaf, saya mengakui kesalahan dan saya siap bertanggung jawab apapun itu hukumannya, dan saya akan memperjuangkan almarhum Bang Joshua untuk yang terakhir kali. Oleh karena itu kalau ditanya mengenai rasa keadilan, tidak salah juga kalau keluarga korban menginginkan ya. Ini terlepas dari tuntutan jaksa loh ya. Kami tidak intervensi. Tapi kalau ditanya apa keinginan keluarga korban maunya yang paling rendah itu tuntutannya justru Richard Eliezer, walaupun memang bebas tidak setuju. Ya. Jujur aja saya katakan, kalau bebas tidak setuju, tapi meminta yang paling diringankan dalam hal ini tuntutannya ataupun vonisnya itu adalah Richard. Ya kita harus hargai juga pendapat keluarga karena kan keluarga yang merasakan. Dari keluarga kita tinggalkan itu, bagaimana keluarga menanggapi tuntutan terhadap Putri Chandrawati 8 tahun? Nanti kita jawab ya, usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Hukuman yang semaksimal mungkin buat si Putri. Harapan kami mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani yang memiliki anak. Dia hanya dia sendiri yang punya perasaan.
tanpa memikirkan perasaan saya sebagai ibunya almarhum Yosua yang begitu mereka rampas nyawanya secara sadis dan biadab. Melengkanglah si putri dengan tuntutan 8 tahun itu. Penuh dusta. Dengan kelicikan mulutnya dia memutar-mutar semua fitnahan buat anak saya yang sudah dirampas nyawanya. Putri bukan manusia, manusia tidak manusia. Betina yang bukan manusia, yang tidak memiliki hati nurani. Putri bukan manusia, itu bentuk ekspresi kekecewaan dan kekesalan dari keluarga Yosua, ibunya Yosua, terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Kita sudah lihat reaksinya sendiri ya. boleh saya tanya nggak kondisi Ibu Yosua saat ini seperti apa, Bung Martin? Kondisi Ibu Kondisi Yosua kesehatannya, kondisi pasca psikologis. mendengar tuntutan Ya. jaksa ya yang 8 tahun itu sekarang kondisinya drop. Di rumah ya tidur-tiduran lah ya. Tapi kalau dibilang sakit ya, kalau sakit kan harus ada gejala. Ini memang lebih ke arah shock ya. Yang tadi itu sebenarnya bahasa kalbu, bahasa seorang ibu yang anaknya dirampas nyawanya secara berencana, yang salah satu inisiatornya itu adalah justru pemicunya terdakwa Putri Chandrawati yang hanya dituntut ringan. Oke. Nah oleh karena itu tadi kan bahasa kalbu. Sekarang saya akan menjabarkan berdasarkan fakta persidangan ya. Dan juga dalam hal ini adalah kesimpulan jaksa dan keyakinan jaksa terhadap terbukti sah dan meyakinkannya terdakwa Putri Chandrawati melakukan pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 ya. Iya. Nah, namun di dalam kesimpulannya yang kesimpulannya ini adalah perselingkuhan dan kami selaku penasihat hukum dan juga keluarga korban menolak kesimpulan tersebut. Namun menurut saya tetap logis kalau kita menganalisis ya secara implementasi dari tuntutan tersebut. Oke, sebentar. Kalau keluarga menolak ini perselingkuhan, lalu ini apa? Pelecehan seksual? Enggak, Tidak juga. Nanti. Saya mau jelasin dulu mengenai konstruksi tuntutan terhadap Putri ini. Di dalam tuntutannya terbukti dan sah meyakinkan pasal 340 junto pasal 55. Iya. Nah, di dalam kesimpulannya motifnya itu adalah perselingkuhan. Nah, kalau kita ingat kesaksian Putri dan informasi awal kepada Ferdy Sambo itu apa? Pemerkosaan kan? Maka kalau jaksa yakin dan membuat kesimpulan terjadinya perselingkuhan, berarti kan Putri menyampaikan informasi yang tidak sesuai kepada Ferdy Sambo, sehingga Ferdy Sambo marah, walaupun marahnya itu bisa tetap melakukan perencanaan dan melakukan pembunuhan dan perampasan nyawa Joshua. Nah, sehingga di sini sebenarnya yang menjadi pemicu ataupun biang kerok sehingga hilangnya nyawa korban, terampasnya nyawa korban itu adalah Putri Chandrawati. Nah, namun di dalam peranan yang dijabarkan oleh jaksa penuntut umum ya, secara spesifik yang saya lihat memang tidak dicantumkan itu bahwa Putri sebagai pemicu. Oleh karena itu, menurut saya ya, berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tapi yang pasti, Putri ini tidak bisa disejajarkan dengan Kuat Maruf, Ricky Rizal. Sepantasnya berapa kalau begitu, kalau keluarga nggak puas dengan 8 tahun? Kalau sepantasnya tentunya jaksa, tapi menurut saya menyamakan perbuatan Putri dengan perbuatan Kuat Maruf dan Ricky menurut saya ini tidak pas. fair. Kenapa? Karena pemicu terjadinya tindak pidana itu adalah berdasarkan jaksa ya. Kesimpulan perselingkuhan tersebut itu adalah informasi yang tidak benar yang disampaikan kepada Ferdy Sambo. Nah inilah yang menurut saya penjelasan yang masuk akal untuk menggambarkan kenapa ya ibunda dari Joshua menangis-nangis sampai sampai tadi collapse seperti itu. Kalau ibunya Joshua bilang ke Anda inginnya, kalau keinginan keluarga, berapa pasnya tuntutan? Tadi kan kalau berdasarkan bahasa kalbu kan jelas ya, vonis maksimal. Karena ini kan kehilangan nyawa. Nah namun kembali lagi tanpa niat untuk mengintervensi ya kembali lagi. Berarti kan 8 tahun itu dianggap tidak mewakilkan rasa keadilan korban. Itu aja. 8 tahun dianggap tidak mewakili rasa keadilan korban. Satu. Kedua, ini adalah perselingkuhan Putri dengan Joshua. Respon Anda. Pertama, kami semua di tim dan juga tentu saja klien kami itu sejak awal memang memahami pasti ada duka cita yang mendalam dan kesedihan yang mendalam dari keluarga korban. Itu pasti. Makanya di persidangan terakhir di keterangan terdakwa Pak Ferdy Sambo bilang minta maaf sama keluarga korban. Itu disampaikan. Permintaan maaf. Apakah permintaan maaf itu diterima atau tidak, itu tentu dikembalikan pada keluarga korban. Tetapi itu disampaikan sebenarnya tidak hanya sekali, tapi juga disampaikan berkali-kali. Itu yang pertama, Anggi. Yang kedua, kami sejak awal setelah dituntut, kami tidak bicara dan tidak mempersoalkan atau mengomentari lah tepatnya soal angka tuntutan. Kenapa?
Karena bagi kami yang paling penting adalah apakah argumentasi atau dalil-dalil yang disampaikan jaksa atau tuduhan yang dibuat jaksa terhadap Bu Putri Chandrawati itu terbukti atau tidak. Itu poin yang paling utama. Karena itulah dengan tetap menghargai kewenangan jaksa penuntut umum, membuat dakwaan, mengajukan bukti dan segala macam sampai dengan tuntutan, kami berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum. Ada 15 poin yang kami identifikasi di tahap awal ini, karena waktu kan masih ada ya, waktu diberikan 1 minggu. Ada 15 poin yang kami identifikasi yang tuduhan tersebut itu berdasarkan asumsi. Dan bahkan sebagian. Yang mana yang tuduhan berdasarkan asumsi? Berdasarkan, gantian Bung Martin, tadi saat Anda bicara saya diam. Ya, gantian kita bicara. Berdasarkan asumsi dan juga ada yang karangan dalam artian sebenarnya nggak ada bukti itu muncul di sidang. Yang mana nih? Jadi konstruksi gedenya konstruksi besarnya kurang lebih begini. Bu Putri dituduh bersama-sama dengan Verdi Sambo dengan suaminya merencanakan pembunuhan. Dituduh bersama-sama merencanakan pembunuhan sampai pada akhirnya pembunuhan itu betul-betul terjadi dan ada seorang korban yang mati. Ada beberapa perbuatan yang dituduhkan. Pertama misalnya, jaksa menuduhkan Putri Chandrawati menyuruh Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Joshua. Tidak ada satu bukti pun di persidangan dan di dalil tuntutan jaksa juga tidak diuraikan satu bukti pun bahwa Bu Putri menyuruh Ricky Rizal untuk mengamankan senjata tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini peristiwa pentingnya saja ya, dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, seolah-olah mengkondisikan PCR dilakukan di Rumah Saguling. Padahal di fakta sidang muncul bukti-bukti sejumlah saksi, bahkan dari pihak lab juga bahwa memang biasa lab tersebut dipesan untuk tes PCR dan memang sudah dipesan di Rumah Saguling. Bu Putri tidak tahu menahu soal hal teknis seperti itu. Sebelum saya lupa Bung Febri, saya potong. Itu kan poin Anda panjang ya, kita bisa baca juga di online itu banyak sekali. Tapi tadi Anda bilang kami memang tidak merespon tuntutan jaksa yang 8 tahun. Kalau saya melihat ya wajar saja mungkin tidak merespon karena sebagai seorang yang disebut pemicu terjadinya peristiwa ini mungkin 8 tahun ya cukup kecil itu poin yang paling krusial. Apakah benar Putri Chandrawati adalah pemicu yang kemudian membuat gelombang bola salju ini terjadi, atau Putri Chandrawati sebenarnya adalah korban dari, kami menyebutnya dengan dugaan kekerasan seksual. Tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan, JPU berkesimpulan bahwa ini bukan pelecehan atau kekerasan seksual, melainkan ada perselingkuhan di situ. Itu kesimpulan JPU. Apa dasar kesimpulan JPU? Kalau kita dengar tadi pernyataan dari Jampidum, itu Jampidum mengatakan soal perselingkuhan itu disebut sebagai bumbu. Dan jaksa tidak akan membuktikan perselingkuhan tersebut. Itu sebenarnya menyakitkan juga bagi pihak keluarga, karena itu disampaikan di proses persidangan dan kami mengecek lebih lanjut apa sebenarnya bukti yang digunakan. Ternyata bukti yang digunakan adalah hanya satu saja, yaitu terkait dengan hasil poligraf. Hasil poligraf ini juga kami uji dan kami gali dalam proses persidangan sebenarnya. Hasil poligraf yang disebut berbohong ya? Hasil poligraf ini cacat hukum karena melanggar prosedur, melanggar SOP yang diatur di peraturan Kapolri. Ada kewajiban kalau tes poligraf itu pertama yang dites itu harus mau. Jadi kalau tidak mau dites poligraf tidak bisa. Kalau merasa tertekan tidak bisa. Dalam konteks ini PC tidak mau dan merasa tertekan ketika tes poligraf. Ada penolakan yang disampaikan dalam proses tersebut karena memang pertanyaannya dan orang yang bertanya itu membuat situasi Bu Putri berada tidak dalam keadaan tertekan. Yang kedua, pada saat tes poligraf itu dilakukan sebenarnya sudah keluar hasil pemeriksaan psikologi forensik yang mengatakan Bu Putri Chandrawati berada dalam keadaan depresi akibat peristiwa kekerasan seksual di tanggal 7. Sebentar Anggi, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa seolah-olah Bu Putri bersama-sama dengan Pak Verdi Sambo itu sebenarnya didasarkan pada bukti yang rapuh. Jadi kalau bisa kita sebut dengan bersandar pada dahan yang lapuk. Tidak ada kekuatan sama sekali dan salah satu poin yang paling krusial adalah
di lantai 3 rumah Saguling yang sebenarnya hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja. Sebenarnya ini lebih tepat Gitu. saya tanyakan ke pihak kejaksaan ya. Kita sudah mengundang tapi nggak berkenan hadir malam hari ini. Tapi kalau Anda sebagai pihak keluarga mendengarkan penjelasan Bung Febri barusan, bagaimana Bung Martin bahwa Jadi ini gini, Febri dan Putri itu punya hak untuk membela diri, saya setuju. Yang tadi saya analisis adalah kesimpulan dan keyakinan jaksa, itu ya. Kalau malam ini kita nggak usah debat lah, karena bukan itu temanya, ya rekan Febri ya. Tadi cuman saya hanya mengingatkan aja, jangan lupa karangannya, karena itu tuduhan serius. karangan jaksa tadi ya, dan bumbu-bumbu surat soal dakwaan dengan karangan perselingkuhannya. itu kan serius, nggak boleh juga begitu gitu loh. Nah, maksud saya begini, kita menggunakan analisis itu berdasarkan kesimpulan dan keyakinan jaksa terjadinya perselingkuhan. Kalau terjadi perselingkuhan, maka gugurlah pemerkosaan. Karena tidak ada orang yang selingkuh memerkosa, karena suka sama suka gitu kan. Nah makanya berarti informasi yang salah disampaikan kepada Ferdy Sambo. Oleh siapa? Oleh klien dari rekan ini, terdakwa Putri Chandrawati, sehingga dia ini pembohong, pendusta. Dan selain sebagai pembohong dan pendusta, dia ini juga sebagai pemicu terjadinya pembunuhan berencana yang merampas nyawa Joshua. Tidak boleh disesuaikan dengan perannya Ricky dan Kuat. Karena kalau dia tidak memberikan informasi palsu, tidak ada kejadian ini. Itu maksud saya gitu loh Mbak Dwi. Makanya saya bilang, tidak berlebihan rasanya kalau Ibu Joshua nangis-nangis sampai dengan saat ini harus bed rest. Oke, baik. Nanti saya akan minta pandangan dari Prof. Gayus juga. Kita harus jeda dulu sejenak. Dosis akan kembali saat lagi. Prof. Gayus, tadi disebutkan 8 tahun untuk Putri, pihak keluarga tidak menerima. Tapi bagi pihak kuasa hukum tidak mengomentari dan malah... Ya, sebenarnya kan masalah perkara pidana itu tidak bisa dimediasikan secara penal, ya, mediasi penal. Terhadap perkara yang ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Ya, dulu malah 2 tahun, karena ada perubahan 4 tahun nanti KUHP yang baru belum tahu. Nah, oleh karena itu mediasi penal yang masuk pada rumpun restoratif justice itu terbatas. Nggak bisa direstor hubungan baik, karena korbannya itu tidak cuma korban dalam arti pihak yang menjadi korban, ada negara di situ. Jadi kalau ada pidana itu ada 3 pihak, yaitu korban, pelaku, dan negara. Ini konsep yang kita anut seperti itu. Nah kemudian kalau dibanding-bandingkan mengenai tuntutan 1A pada si B, Indonesia ini berbeda. Kita tidak menganut satu konsep yang bernama bukan jurisprudensi Bang ini. Tapi bukan satu bentuk yang satu perbuatan dilakukan orang yang sama berarti semua terkena perkara. Tidak ada karena kan melihat perannya masing-masing ya Prof. Peran masing-masing itu sebabnya pasal 55 itu dibuat seperti itu. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan ikut serta. Kemudian yang lain adalah yang memberi sarana seperti itu. Jadi tidak ada tepatnya itu persamaan kecuali pidana mengenai korporasi. Kalau korporasi bisa bersama-sama. Oke, Prof. Nah, tadi dengan sebagai Putri yang dianggap sebagai pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan berencana ini dengan angka 8 tahun itu, menurut Anda tentu bagaimana? tidak bisa karena sama-sama itu perkara, sama merencanakan, tidak begitu konsep pidana kita. Nah, kita tidak berbicara Putri dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sama, tapi dia sebagai pemicu. Kalau sebagai pemicu, dugaan pembunuhan. Sebagai pemicu kita temukan di dakwaan kepada di tuntutan Prof. Ini berdasarkan dakwaan jaksa ya? Bukan di dakwaan. Fakta persidangan dari di dakwaan jaksa itu memang pernah disebutkan ketika disampaikan oleh JPU, Sambo marah besar karena dihubungi secara telepon tentang adanya pelecehan seksual. Itu ada. Nah, tetapi secara spesifik untuk memasukkan dakwaan tentang kekerasan seksual, memperkosaan tidak ada. Karena apa? Sudah dihentikan oleh Polres Jakarta Selatan. Tidak melakukan perlawanan melalui pra peradilan, juga tidak diulang kalau terjadi di Magelang dan dibuat di sana seperti itu. Jadi memang mengenai pelecehan seksual itu tidak pernah diungkapkan dalam dakwaan. Pelecehan seksual yang pada akhirnya jaksa menyimpulkan ini sebagai perselingkuhan loh Prof. Nah kemudian pada tuntutan sebagai perselingkuhan. Karena apa? Ditayang 2 hal di sana. Yang pertama dalam foto bersama, tangan tersembunyi, tertangkap kamera, kebergandengan. Ini yang saya temukan semua ini tertangkap semua di siapa itu Prof yang bergandengan tangan? Sambo dengan Putri atau siapa yang bergandengan tangan itu Prof?
yang di foto beredar itu? Kalau Sambo kan suami istri bergandengan tangan nggak persoalan. Oh, berarti yang lain gitu ya? Putri dengan Joshua kalau yang Nah, disebutkan maksudnya gini ya. Prof, tadi kalau dikaitkan dengan pemicu berdasarkan kesimpulan jaksa di tuntutan, di mana letak Putri Chandrawati di dalam pasal 55 ayat 1 itu gitu loh. Apakah setara dengan penyerta yang lain yang bukan sebagai pemicu delik? Nah tadi jaksa lah JPU yang mencoba untuk membacakan dan menyampaikan di tuntutan. Yang kedua apa? Yang kedua, setelah diberitakan adanya peristiwa kekerasan tindakan seksual, itu ada pertemuan antara korban ini dengan Ibu PC selama 15 menit, artinya cukup lama. Dan walaupun di depan ada orang, tapi di dalam kamar berdua. Ini yang diungkap, saya semua yang diungkapkan semua. Oke, itu sudah masuk fakta persidangan Ya. sebelumnya ya. Baik. Ini terakhir nih saya ke Bung Edwin. Bung Edwin, kalau untuk berbicara ke awal sedikit untuk tuntutan untuk Richard Eliezer, ini kan publik luar biasa kecewanya Bung Edwin. Mungkin nggak dengan adanya desakan publik atau simpati yang luar biasa dari publik, tuntutan ini bisa direvisi pada akhirnya oleh JPU? Ya, itu satu hal yang kami usulkan ya kepada jaksa, bahwa rasa keadilan masyarakat itu harus diberikan tempat dalam tuntutan itu. Harus diakomodir. Harus diakomodir. Reaksi dari pengunjung dan netizen ya setelah tuntutan itu kan juga menggambarkan bagaimana harapan masyarakat bahwa kejujuran itu diberikan tempat sebagai nilai universal yang kita nilai baik. Nah, itu yang sebenarnya memungkinkan dilakukan oleh jaksa untuk merevisi tuntutan tersebut karena sudah ada presiden yang bahagia. Apa presidennya Bung Edwin? Jadi tahun 2021 ada Valencia terdakwa perkara KDRT di Kerawang, itu dia dituntut 1 tahun penjara. Ya. Kemudian Jaksa Agung selaku jaksa penuntut tertinggi itu merevisi tuntutan tersebut. Gitu. Kemudian jadi dituntut bebas. Jadi itu presidennya sudah berada. Jadi kalau kemudian pada saat ini tuntutan Baradae itu kemudian direvisi, itu tentu sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Agung sebagai jaksa penuntut umum tertinggi. Ya, sehingga kita benar-benar bisa menempatkan bahwa kejujuran itu adalah perhiasan yang berharga lebih berlian. Itu kata ulama Ibnu Hajar. Nah, jadi kita jangan sampai kemudian masyarakat tidak memiliki lagi sesuatu kemewahan dari kejujuran. Oke. Kan baik, terima kasih Bung Edwin. Prof, sayang sekali Prof, waktunya sudah habis. Saya mengingatkan, ini diatur di KUHP pasal 144 ayat 1 dengan syarat sebelum. Kalau saya pikir Prof sebagai mantan Hakim Agung harusnya melihat secara komprehensif ya, secara utuh. Jadi harus lihat dari segala sisi kan. Kita harus menghargai kita kembalikan saksi nanti dan korban, ya, kita kembalikan jika LPSK mengajukan itu kembalikan kejaksaan yang akan menentukan apakah bisa direvisi berdasarkan presiden disebutkan oleh Bung Edwin. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana nanti hakim akan memberikan vonis berdasarkan tuntutan ini dan juga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di pengadilan. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri perbincangan malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa pekan depan. Febri, makasih, Prof, makasih.